Halo semuanya, apa kabar kalian pada hari ini? Selamat datang kembali di channel Tagar Info, di mana kita selalu menyajikan cerita-cerita menarik seputar sejarah, politik, dan kontroversi dari berbagai negara di dunia maupun dalam negeri. Beberapa hari ini, dunia telah dihebohkan oleh keputusan wasit yang memimpin laga kualifikasi Piala Dunia, tepatnya Indonesia melawan Bahrain, di mana wasit tersebut berasal dari negara Oman yang bernama Ahmed Al-Kaf. Kenapa dia melakukan hal yang kontroversial sedemikian rupa? Lantas, seperti apa latar belakang negaranya tersebut? Mari kita bahas. Inilah sejarah, fakta kelam, dan kebobrokan negara Oman. Namun, sebelum kita menyelami, alangkah baiknya kamu subscribe channel ini dulu, agar Tagar Info berkembang menjadi lebih baik lagi dan menyajikan informasi yang bermanfaat. Mari kita lanjutkan. Oman mungkin dikenal sebagai negara Timur Tengah yang tenang dan damai pada saat ini ya. Akan tetapi, di balik itu semua, ada kisah-kisah kelam yang tersembunyi di sejarahnya. Jadi, pastikan kamu simak video ini hingga akhir untuk mengungkap sisi gelap dari Oman yang jarang diungkap. Ketika kita mendengar tentang Oman, saat ini kita tahu bahwa Oman adalah negara asal dari wasit Ahmed Al-Kaf yang memimpin laga antara Bahrain melawan Indonesia, dan keputusannya dianggap sangat kontroversial karena semua orang tahu 90 ditambah 6 baginya adalah 99. Namun pada video ini kita tidak ingin membahas tentang penjumlahan tersebut ya. Banyak orang mungkin berpikir tentang sebuah negara kaya minyak dengan sejarah panjang perdagangan dan maritim. Tapi tahukah kalian, ada lembaran gelap di balik kekayaan itu. Salah satu cerita yang paling kelam adalah sejarah perbudakan di Oman. Pada abad ke-19, Oman menjadi salah satu pusat perdagangan budak terbesar di kawasan Samudra Hindia. Apakah ini yang menjadikan mental Oman mudah disogok? Kita semua belum tahu pasti. Kita kembali ke sejarah. Para budak ini kebanyakan berasal dari Afrika Timur, dijual dan dipaksa bekerja di ladang-ladang dan rumah tangga orang-orang kaya di Oman dan sekitarnya. Wow, sekarang kita tahu bahwa penduduk asli Oman itu orang-orang kaya. Tapi ini baru awal, kita tak boleh menyimpulkan. Mari kita lanjutkan. Banyak dari kita yang mungkin tidak menyadari bahwa perbudakan di Oman berlangsung hingga akhir abad ke-20. Bahkan, perbudakan baru benar-benar dihapuskan pada tahun 1970 ketika Sultan Qaboos bin Said naik tahta setelah menggulingkan ayahnya, Sultan Said bin Taimur. Bayangkan, di saat dunia mulai berbicara tentang hak asasi manusia, Oman masih mempraktekkan perbudakan. Ini adalah salah satu noda hitam yang jarang dibicarakan dalam sejarah negara ini. Tidak hanya soal perbudakan, Oman juga memiliki sejarah panjang tentang ekspansi militer yang penuh kekerasan. Pada abad ke-17 dan 18, Kesultanan Oman meluaskan kekuasaannya hingga ke Afrika Timur, termasuk wilayah Zanzibar yang kini menjadi bagian dari Tanzania. Selama periode ini, Oman seringkali melakukan penaklukan brutal terhadap suku-suku lokal dan mendirikan kekuasaan kolonial yang mengeksploitasi sumber daya alam dan juga penduduk setempat. Banyak sekali kekejaman yang dilakukan di bawah panji ekspansi ini, mulai dari pembunuhan massal hingga perampasan lahan. Kisah ini jarang terdengar, tapi menjadi bukti bahwa Oman bukan hanya negara kecil yang tenang, melainkan juga pernah menjadi kekuatan kolonial yang kejam. Gimana para sedulurku? Apakah kalian sudah pernah mendengar cerita ini sebelumnya? Kita juga tidak bisa melupakan bagaimana Oman menjadi panggung pergulatan kekuasaan di Timur Tengah selama Perang Dingin, sekitar tahun 1960-an hingga tahun 1970-an. Oman terlibat dalam Perang Dhofar. Perang Dhofar adalah sebuah perang saudara yang dipicu oleh perlawanan suku-suku lokal terhadap pemerintahan monarki absolut Sultan Said bin Taimur yang terkenal otoriter dan represif. Pemerintahan Said bin Taimur saat itu melarang segala bentuk pendidikan modern, melarang penduduk menggunakan listrik,
bahkan melarang penggunaan kacamata. Bisa kamu bayangkan, negara dengan aturan yang ketat sedemikian rupa. Sungguh ironis, bukan? Perang Dhofar adalah salah satu konflik besar di Oman yang hampir saja menggulingkan monarki. Pemerintah Oman saat itu harus meminta bantuan dari Inggris dan Iran untuk menekan pemberontakan. Ribuan orang terbunuh dalam konflik ini dan banyak yang terpaksa mengungsi. Tetapi perang ini juga membawa perubahan besar karena Sultan Qaboos yang kemudian menggulingkan ayahnya pada tahun 1970 membawa Oman ke era modernisasi dan reformasi yang lebih terbuka. Meski begitu, Oman tetap memiliki tantangan besar dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan. Modernisasi yang terjadi di bawah kepemimpinan Sultan Qaboos memang membawa banyak perubahan positif, seperti pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, Oman masih menghadapi berbagai masalah, termasuk korupsi di kalangan elit, ketimpangan ekonomi, dan kurangnya kebebasan politik. Kebebasan berbicara sangat terbatas, dan kritik terhadap pemerintah hampir selalu dibungkam. Walaupun Oman terlihat stabil di permukaan, banyak warga merasa tertindas oleh rezim yang otoriter dan tertutup. Protes-protes kecil pernah terjadi, terutama selama Arab Spring pada tahun 2011. Namun, ditekan dengan cepat oleh pemerintah. Masyarakat yang kritis seringkali menghadapi ancaman penjara, bahkan hingga penyiksaan. Semua ini menunjukkan bahwa di balik wajah modern Oman yang damai, masih ada persoalan kebebasan dan hak asasi manusia yang belum terselesaikan. Di satu sisi, Oman adalah negara yang indah dengan pemandangan alam yang memukau dan budaya yang kaya. Tapi di sisi lain, sejarah kelam yang tersembunyi di balik pembangunan modern ini tetap menjadi bagian dari cerita negara ini. Oman telah melalui berbagai era, dari perdagangan budak, kolonialisme, hingga perang saudara dan modernisasi. Namun, tantangan yang dihadapi negara ini masih jauh dari selesai. Jadi, itulah sekilas fakta kelam dan kebobrokan sejarah negara Oman yang jarang kita dengar. Meskipun Oman saat ini tampak damai dan stabil, dan kita mengenal melalui wasit yang kontroversial pada saat laga Indonesia melawan Bahrain, sejarah panjangnya dipenuhi oleh cerita-cerita tentang ketidakadilan, perbudakan, dan represi. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian punya pendapat tentang bagaimana Oman menghadapi masa lalunya? Dan apakah semua ini yang membentuk karakter seperti wasit kontroversial asal Oman? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan kita diskusikan bersama. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini kalau kalian merasa informasi ini bermanfaat. Dukungan kalian sangat berarti buat perkembangan channel Tagar Info. Sampai jumpa di video selanjutnya dan semoga hari kalian menyenangkan.